Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita hari-hari ini tetap berbuah lebat, berbuah banyak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dan untuk itulah Bapa di surga dimuliakan. Saya ingin ajak kita kembali, Bapak Ibu, membaca Alkitab, bagaimana kita bisa bertumbuh, kunci atau rahasia bagaimana hidup berbuah-buah. Dalam ayat 1-8 Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seorang murid yang sejati, ukurannya bukan hanya sekedar sampai kepada jiwa-jiwa, walaupun itu adalah bagian orang-orang yang berbuah banyak. Tetapi kesejatian kita adalah ketika kita berbuah banyak. Dan berbuah kita sudah sepakat bahwa bukan bicara pelayanan, bukan bicara berkat, bukan embel-embel, bukan cerita tentang hanya sekedar cakap-cakap atau cerita tentang Tuhan. Tapi berbuah adalah bicara tentang hidup Kristus yang semakin nyata. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau aku hidup, aku bekerja keras untuk memberi buah. Kata Rasul Paulus, jadi berbuah adalah sebuah kehidupan yang berubah semakin seperti Kristus. Nah, karena itu saya ingin mengulang kembali, kuncinya adalah yang pertama, kita menyadari siapa diri kita dan siapakah Tuhan itu. Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar. Aku pokok, kamu ranting. Jadi kita perlu mengerti, kita perlu sadar betul-betul bahwa kita hanyalah ranting. Sebuah ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Sehebat apa, sejago apa, sepintar apa, secanggih apa, ranting tetap ranting. Keberbuahan sebuah ranting adalah ketika dia menempel kepada pokok anggur, pokok kehidupan itu, yaitu Yesus. Karena itu kunci untuk keberbuahan kita adalah yang pertama, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa dia adalah pokok, dia adalah sumber, dia adalah tempat yang sebenarnya, yang sejati. Seringkali kita nempel atau kita menempatkan diri kita kepada hal-hal yang justru akan semakin membawa kita pada keadaan yang kering. Ketika kita berpikir dunia, uang, pangkat, jabatan, kedudukan, prestasi, kita pikir itu dan kita menempel ke situ, justru kita akan makin kering seperti ranting. Karena ranting hanya bisa berbuah ketika dia menerima aliran yang sebenarnya, dan hidup kita hanya bisa menerima kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kita, bukan yang lain. Seringkali kita mencari sumber-sumber yang lain. Sumber kita adalah Tuhan yang akan mengalirkan damai, sejahtera. Kenapa seringkali kita sudah memiliki segala sesuatu, kita tetap takut, kita tetap khawatir, kita tetap cemas, kita depresi, kita stres? Karena kita berpikir bahwa hal-hal di luar sumber selain Yesus, kita bisa berpikir bahwa itu bisa menolong kita. Saya punya statement berkata bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita dapatkan, satu hari kita akan tinggalkan semuanya ketika kita mati. Ya, Yesus berkata jangan bekerja hanya untuk makanan yang fana, hal-hal yang lahiriah. Karena itu sadarilah
bahwa dialah adalah sumber kita, ya, bukan yang lain. Ya, jangan yang lain, jangan nempel sama yang lain. Saudara, apapun yang menjadi kebutuhan kita, karena itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kunci pertama adalah kita menyadari bahwa Yesus adalah pokok sumber kehidupan. Kita hanya ranting. Yang kedua, kita perlu belajar supaya kita bisa berbuah banyak, adalah kita belajar untuk tinggal, ya, tinggal di dalam pokok itu. Kita menyadari dia adalah pokok itu, pokok kehidupan, sumber kehidupan. Yang kedua adalah kita harus mulai belajar tinggal. Ya, kita tidak perlu dipaksa-paksa, kita tidak perlu didorong, tapi kita tahu dengan kesadaran sendiri kita datang, nempel. Ya, saudara jangan sampai kena tipu oleh iblis yang berkata kalau kau makan buah ini, kita melanggar firman Tuhan, ya kamu akan jadi seperti Allah. Tidak, Adam dan Hawa sudah seperti Allah. Mereka diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi iblis coba menipu Adam dan Hawa dan menipu kita dengan berusaha mencari sesuatu yang di luar Tuhan untuk menggapai pencapaian kita, untuk membuat kita mungkin puas. Tapi realitanya kita nggak pernah puas. Kenapa? Karena kita nggak pernah tinggal. Karena itu langkah kedua setelah kita menyadari dia adalah sumber, langkah kedua adalah kita belajar tinggal, meno, tinggal tetap, setia sampai akhir, sampai waktu membuktikan. Ya, kita bukan hanya sebentar hari Minggu tinggal dalam Tuhan, Senin sampai Sabtu kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita bukan hanya sekedar tinggal di dalam gereja, tinggal di dalam pelayanan. Seringkali orang berkata, ayo datang ke gerejaku. Gerejaku hebat, gerejaku luar biasa, gerejaku ini, itu, dan segala macam. Padahal Bapak Ibu, kita bukan disuruh tinggal di dalam gereja, di dalam pelayanan, tapi kita disuruh tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Karena itu saya berdoa, Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa menyadari bahwa kita perlu tinggal di dalam Tuhan, menerima segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Musuh terbesar kita itu adalah kekuatan, kemampuan, kepintaran, kehebatan diri kita. Itu kunci kedua. Kunci ketiga adalah firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di mana? Di dalam kamu. Apa yang tinggal di dalam hidup kita? Apakah firman, apakah kepahitan, apakah kepintaran kita, atau luka-luka kita, atau kesombongan kita? Seringkali firman tidak tinggal tetap dalam hidup kita. Ya, ini persoalan. Karena itu firman Tuhan perlu tinggal, ya, menguasai hati pikiran kita. Seperti yang dikatakan Amsal pasal yang keempat. Firman itu jangan menjauh dari hidup kita. Simpan itu di lubuk hati kita sampai kita dapatkan. Jadi rema, itu yang jadi kehidupan. Itu yang jadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Terakhir adalah, untuk berbuah banyak kita perlu rela sebagai sarang yang melekat kepada Kristus. Kita harus rela dibersihkan. Kata dibersihkan menggunakan kata airo. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita. Kata dibuang di situ, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dibuang atau dibersihkan, dipotong, itu menggunakan kata airo, lit up, dibangkitkan kembali, dibersihkan. Karena terkadang ada carang-carang yang tidak lagi bisa terkena sinar matahari karena dia ada terkena tanah. Jadi tanahnya harus dibersihkan. Seperti Ayub, ketika Tuhan ingin mengajak dia supaya lebih mengenali Tuhan dengan lebih lagi, dia mengalami yang namanya proses, ya, mengalami ujian yang luar biasa. Dalam sekejap harta bendanya habis, anak-anaknya mati, kena penyakit. Bahkan istrinya berkata, apakah engkau masih mau beribadah kepada Tuhan? Ya, kutukilah Tuhan, tinggalkanlah dia, matilah kau. Tapi dalam prosesnya akhirnya Ayub berhasil. Kalau dulu hanya dari kata orang, aku mengenal dia. Sekarang mataku sendiri. Jadi kita perlu siap untuk dibersihkan, dikuduskan, disucikan. Pandangan-pandangan kita yang kotor, yang jelek, yang gak sesuai dengan firman, perlu dibersihkan. Kiranya kunci untuk berbuah ini kita hidupi dalam hidup kita.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lawat dan tolong kami, untuk kami bisa memahami dan masuk dalam prinsip berbuah lebat ya Tuhan. Untuk kami belajar melihat Engkau adalah sumber hidup kami. Untuk kami belajar tinggal di dalam Engkau. Untuk kami belajar mengizinkan firman Tuhan berkuasa atas kami, dan kami rela untuk dibersihkan, disucikan oleh Tuhan sendiri, oleh firman-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.